Selamat sore Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih. Mari kita doakan doa pembangunan. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa Maha Pengasih, kami bersyukur atas segala penyertaan-Mu bagi segenap umat-Mu di paroki ini. Engkau senantiasa memberkati kami sehingga dari tahun ke tahun umat-Mu bertambah dan semangat kebaktian meningkat. Kini kami membutuhkan gedung gereja paroki baru di mana kami dapat beribadat dan merayakan sakramen-sakramen-Mu agar Engkau berkenan mengalirkan rahmat-Mu kepada kami supaya kami umat-Mu hidup rukun, damai dan sejahtera. Berkatilah segenap panitia pembangunan gereja ini agar sehat walafiat, dapat bekerja sama dengan baik dan penuh tanggung jawab. Bangkitkanlah sukacita dan kegembiraan dalam diri mereka, sehingga mereka semakin dapat mengabdikan diri dengan tulus ikhlas. Sudilah kiranya Engkau mengetuk pintu hati umat-Mu, agar mereka rela mendukung pembangunan gereja ini dengan menyumbangkan doa, dana, tenaga, dan pikiran yang sangat diperlukan untuk membangun dan menyelesaikan pembangunan ini. Berkatilah para donatur dan semua orang yang mendukung pembangunan gereja kami, agar mereka lebih sejahtera lagi. Berkatilah juga para tukang dan pekerja. Berilah kesehatan yang cukup dan jauhkanlah mereka dari mara bahaya, agar dapat bekerja dengan tenang dan penuh sukacita membangun rumah-Mu ini. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Santa Maria, Bunda kami dan Bunda Gereja, doakanlah kami. Kita lanjutkan dengan doa Angelus. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita siapkan lagu pembukaan. Kemana? Mada Bakti 173. Oh, kemanakah arah perahu? Tiada angin membantu. Oh, serasa abad berlalu, serasa niat memburu. Siapkanlah sampanmu, bentangkanlah layarmu,
Siapkanlah hatimu menghadap Tuhan. Siapkanlah sampanmu, bentangkanlah layarmu. Siapkanlah hatimu menghadap Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus beserta saudara sekalian, sekarang dan selama-lamanya. Selamat sore saudara-saudari dan segenap umat, Bapak Ibu dan anak-anak sekalian yang merayakan Ekaristi dari rumah masing-masing. Kita persembahkan syukur kita dan segenap permohonan kita di dalam perayaan syukur, perayaan Ekaristi ini. Kita akan mendengarkan sabda Tuhan bagaimana Nabi Yeremia mengingatkan orang-orang Yerusalem bahwa mereka sudah terlalu jauh dalam menyimpang dari iman mereka. Mereka meninggalkan iman leluhur nenek moyang mereka, percaya kepada Yahweh, Allah penolong, Allah penyelamat, dan mencari sumber air bocor, bukan sumber air yang memuaskan dan menyegarkan dahaga, tetapi sumber air yang tidak mendatangkan sukacita dan keselamatan, atau dengan kata lain mereka berpaling kepada dewa-dewi bangsa lain. Mari saudara-saudari kita persembahkan syukur kita di hadirat Tuhan dan mohon belas kasihan dan rahmat-Nya. Kita datang di hadirat-Nya dan dengan rendah hati mohon pengampunan Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah diutus menyembuhkan orang yang remuk redam hatinya. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Engkau datang memanggil orang yang berdosa. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Engkau duduk di sisi Bapa sebagai pengantara kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, bukalah mata kami agar dapat menyaksikan kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Bukalah hati kami agar dapat memahami perumpamaan tentang kehadiran-Mu juga di tengah-tengah kami. Bapa di surga, kami persembahkan doa kami untuk keselamatan saudara-saudari kami yang telah menghadap hadirat-Mu. Bapak Yohanes Duma 12 hari yang lalu, Oma Bernadette Koriko 12 hari yang lalu, dan Bapak Ivan Limbunan 28 hari yang lalu. Terimalah segenap umat-Mu, sanak keluarga saudara-saudari kami yang telah menghadap Dikau. Ampunilah segala kesalahan dan dosa-dosa mereka. Moga-moga karena belas kasihan dan rahmat-Mu, mereka dapat beristirahat dalam ketentraman dan kelak boleh menikmati kebangkitan badan, kehidupan yang kekal, kebahagiaan abadi di surga bersama dengan para kudus-Mu. Kuatkanlah dan berkatilah segenap keluarga yang masih berkabung karena kepergian sanak keluarga, orang tua yang mereka sangat cintai. Semoga mereka juga diberikan kekuatan, kesabaran, dan ketabahan dalam mengarungi kehidupan ini. Juga kami mau bersyukur bersama dengan Pater Herman Peters yang boleh merayakan ulang tahun imamatnya genap 60 tahun. Terima kasih Bapa atas segala berkat dan kemurahan, bimbingan dan penyertaan-Mu sepanjang hidupnya.
sehingga ia juga boleh mengabdikan diri menjadi pelayan gembala umat-Mu di tengah-tengah umat, di tengah-tengah lingkungan masyarakat di mana Engkau memanggilnya. Semoga Pater Herman Peters senantiasa Kau dampingi, Kau kuatkan, dan berikan kesehatan, supaya hidupnya senantiasa menjadi berkat bagi banyak orang, terutama bagi umat-Mu. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan bertahta bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Mari saudara-saudariku kita duduk, membuka hati, mendengarkan sabda Allah. Sabda Allah dari kitab Yeremia. Tuhan bersabda kepadaku, "Pergilah dan beritahukanlah kepada penduduk Yerusalem dengan mengatakan, beginilah sabda Tuhan. Aku teringat akan kasih-Mu pada waktu engkau masih muda, akan cinta-Mu pada waktu engkau menjadi pengantin. Pada waktu itu, engkau mengikuti aku di padang gurun, di negeri yang tidak ditaburi. Ketika itu, Israel kudus bagi Tuhan, sebagai buah bungaran dari hasil tanahnya. Semua orang yang memakannya bersalah dan tertimpa malapetaka. Demikianlah sabda Tuhan. Aku telah membawa kalian ke tanah yang subur, agar kalian menikmati buahnya dan segala yang baik daripadanya. Tetapi segera setelah kalian masuk, kalian telah menajiskan tanahku. Tanah milikku telah kalian cemarkan. Para imam tidak lagi bertanya, di manakah Tuhan? Para ahli hukum tidak mengenal aku lagi, dan para gembala mendurhaka terhadap aku. Para nabi bernubuat demi Baal, mereka mengikuti apa yang tidak berguna. Terperanjatlah akan hal itu, hai langit, menggigil dan gemetarlah dengan sangat, demikianlah sabda Tuhan. Sebab umatku berbuat kejahatan ganda, mereka meninggalkan daku, sumber air yang hidup, dan menggali sendiri kolam yang bocor, yang tidak dapat menahan air. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Referen Mazmur tanggapan. Padamulah ya Tuhan ada sumber kehidupan. Padamulah ya Tuhan ada sumber kehidupan. Ya Tuhan, kasih-Mu sampai ke langit, setia-Mu sampai ke awan. Keadilan-Mu adalah seperti gunung-gunung Allah, hukum-Mu bagaikan samudera raya yang hebat. Padamulah ya Tuhan ada sumber kehidupan. Betapa berharganya kasih setia-Mu ya Allah. Anak-anak manusia berlindung dalam naungan sayap-Mu. Mereka mengenyangkan dirinya dengan lemak di rumah-Mu. Engkau memberi mereka minum dari sungai kesenangan-Mu. Padamulah ya Tuhan ada sumber kehidupan. Sebab padamu ada sumber hayat. Di dalam terang-Mu kami melihat terang. Lanjutkanlah kasih setia-Mu bagi orang yang mengenal Engkau, dan keadilan-Mu bagi orang yang tulus hati. Padamulah ya Tuhan ada sumber kehidupan. Bait pengantar Injil. Haleluya, 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 haleluya. Terpujilah Engkau Bapa, Tuhan langit dan bumi. Sebab misteri kerajaan Kau nyatakan kepada orang kecil. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan.
Setelah Yesus menceritakan perumpamaan tentang orang penabur, murid-muridnya bertanya kepadanya, "Mengapa engkau mengajar mereka dengan perumpamaan?" Jawab Yesus, "Kalian diberi karunia mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi orang-orang lain tidak. Karena barang siapa mempunyai akan diberi lagi, tetapi barang siapa tidak mempunyai, maka apapun yang ada padanya akan diambil juga. Itulah sebabnya aku mengajar mereka dengan perumpamaan, karena biarpun melihat, mereka tidak tahu, dan biarpun mendengar, mereka tidak menangkap dan tidak mengerti. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kalian akan mendengar dan mendengar lagi, namun tidak mengerti. Kalian akan melihat dan melihat lagi, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal dan matanya melekat tertutup, agar jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga kusembuhkan. Akan tetapi berbahagialah mata kalian sebab melihat, berbahagialah telinga kalian sebab mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kalian lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kalian dengar, tetapi tidak mendengarnya. Demikianlah Injil Tuhan. Aku telah membawa kalian ke tanah yang subur, agar kalian menikmati buahnya dan segala yang baik daripadanya. Tetapi segera setelah kalian masuk, kalian telah menajiskan tanahku. Bapak dan Ibu, saudara-saudari, segenap umat di mana saja berada. Dalam bacaan pertama hari ini yang diambil dari kitab Yeremia, Allah mengingatkan bangsa Israel yang adalah bangsa pilihan Yahweh melalui nabinya, Nabi Yeremia. Berulang-ulang mereka telah menajiskan diri mereka. Mereka telah diselamatkan oleh Yahweh, namun sayangnya mereka tidak menyadari kemurahan kebaikan Tuhan. Sehingga Allah begitu kecewa dengan bangsa Israel. Lalu dengan keras Allah menunjukkan kekecewaannya ini dan juga salah dosa bangsa Israel. Dikatakan para imam tidak lagi bertanya di manakah Tuhan. Artinya imam-imam yang ada di Yerusalem pada zaman Yeremia juga berlaku tidak benar. Mereka tidak lagi menjalankan fungsinya sebagai pelayan, tidak lagi membimbing umat di dalam ibadat dan membimbing mereka pada jalan yang benar. Mereka tidak lagi mencari lebih dalam, lebih jauh makna kehidupan. Para ahli hukum tidak mengenal aku lagi, jadi mereka hidup dalam ketidakbenaran, ketidakadilan, dan tidak lagi membela kebenaran. Karena dikatakan para ahli hukum pun tidak lagi mengenal Yahweh. Para gembala mendurhaka terhadap aku. Jadi para pemimpin-pemimpin tidak lagi membimbing, menggembalakan umatnya, tetapi mereka hidup untuk kesenangan dan juga untuk keselamatan mereka semata-mata. Para nabi tidak lagi bernubuat, tetapi mereka hanya bernubuat demi Baal. Jadi para nabi pun percaya kepada dewa-dewi bangsa lain. Mereka mengikuti apa yang tidak berguna. Bahkan dikatakan
umatku ini berbuat kejahatan ganda. Jadi betapa besar dosa dan kesalahan orang-orang Yerusalem, umat kerajaan Yehuda. Mereka membuat kesalahan dan dosa dalam hal yang ganda. Mereka meninggalkan daku sebagai sumber air hidup dan menggali sendiri kolam yang bocor. Jadi mereka mencari keselamatan mereka dengan percaya kepada Baal-Baal, percaya kepada dewa-dewi, bahkan juga membuat itu dewa-dewa tuangan yang mereka buat dari bahan emas, mencari sumber air bocor. Dan mereka hidup tidak layak, tidak pantas di hadirat Tuhan dengan saling membodohi, saling menipu satu sama lain. Betapa Allah kecewa dengan bangsa Israel ini. Mereka telah diselamatkan tetapi mereka tidak tahu akan arti keselamatan itu. Itulah yang dikatakan oleh Yesus dalam bacaan Injil hari ini. Bagaimana para murid itu juga protes terhadap gurunya. Kenapa orang-orang lain itu dibuatkan semacam perumpamaan dan tidak ada penjelasan, sementara kami diberikan itu penjelasan sehingga kami bisa mengerti ajaran Yesus. Yesus mengatakan tidak ada guna bagi mereka, sebab dikatakan sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kalian lihat tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kalian dengar tetapi tidak mendengarnya. Karena mereka tidak fokus pada sabda Tuhan. Mereka tidak lagi mencari keselamatan dalam iman, tetapi mereka mencari keselamatan duniawi. Mereka sungguh-sungguh hanya mencari kesenangannya semata-mata, bahkan melihat itu mujizat sebagai suatu tanda heran semata-mata, sebagai suatu pertunjukan spektakuler yang ditunjukkan oleh Yesus, bukan sebagai tanda iman. Itulah yang membuat Yesus juga tidak mau menerangkan lebih jauh karena iman mereka sangat tertutup. Sehingga dikatakan keselamatan itu tidak lagi menjadi milik secara pribadi, milik khusus orang-orang Israel, tetapi terbuka untuk orang-orang lain, bahkan sampai kepada bangsa-bangsa lain. Jadi di satu pihak bangsa Israel bersedih karena keselamatan itu bukan lagi untuk mereka sendiri, tetapi di pihak lain menjadi berkat bagi banyak orang karena dosa dan kesalahan bangsanya sendiri, bangsa Israel, maka keselamatan itu beralih pula kepada bangsa-bangsa lain. Semoga keselamatan yang Tuhan curahkan kepada kita melalui pembaptisan menjadi sungguh berkat bagi kita dalam kehidupan setiap hari, dan kita setia, percaya, dan tidak mau lagi meninggalkan iman kita seperti pengalaman bangsa Israel. Amin. Kita lanjutkan dengan persembahan. Kita nyanyikan lagu Hidup Cerah, Mada Bakti 230. Dengan haru kita serahkan hidup kita yang tanpa arti. Semoga Tuhan nanti berkenan mewarnai hidup yang mati. Dalam Yesus kita berbakti, hidup kita jadi berarti. Tiada lagi warna yang suram, jiwa raga cerah bersinar. Lagu syukur kita haturkan, dengan hikmat hati berbakti. Semoga Tuhan nanti berkenan memberikan hidup abadi. Berdoalah saudara-saudariku supaya persembahan kita yang diterima oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau membuka keselamatan bagi bangsa-bangsa lain karena dosa dan kesalahan bangsa Israel yang tidak setia dan mencari keselamatannya sendiri dengan percaya kepada dewa-dewi bangsa lain. Semoga kami pun tetap setia kepadamu
dan mau mencari keselamatan kami hanya dalam Dikau. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu yang terkasih. Dialah sabdamu, dengan sabdamu itu Engkau menciptakan alam semesta. Dialah juru selamat yang Kau utus untuk menebus kami. Dengan kuasa Roh Kudus ia menjadi manusia dan dilahirkan oleh perawan Maria. Untuk melaksanakan kehendak-Mu dan untuk menghimpun umat kudus bagimu, ia merentangkan tangannya di kayu salib, agar belenggu maut dipatahkan dan cahaya kebangkitan dipancarkan. Maka bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami memuji dan memuliakan Dikau, dan satu sesuara berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang atas nama Tuhan. terpujilah Engkau di surga. Doa syukur agung 2. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Ya Tuhanku dan Allahku. Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Ya Tuhanku dan Allahku. Setiap kali kita makan roti ini dan minum dari piala ini, kita menyatakan iman kita. Wafatmu kami kenang, ya Tuhan yang bangkit mulia. Penuh iman dan harapan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami yang Kau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Yohanes, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabda-Mu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanlah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria, Perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus,
segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tenteram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudara-saudariku, Tuhan Yesus bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu." Maka marilah kita mohon damai kepadanya. Tuhan Yesus Kristus, jangan perhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Anak domba Allah Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudariku, lihatlah, inilah Tuhan Yesus Kristus, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang untuk datang ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Kita doakan doa komuni spiritual. Yesusku, aku percaya bahwa Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiran-Mu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambut-Mu dalam sakramen Ekaristi. Datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Karena Engkau hadir di sini, aku memeluk-Mu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Dan jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Amin. Kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Lindungilah dan peliharalah kami agar segera terbebaskan dari wabah virus corona. Anugerahkanlah kesembuhan bagi semua yang terjangkit. Berilah istirahat kekal kepada mereka yang berpulang dalam damai-Mu. Bantulah para tenaga medis, para dokter dan perawat,
para relawan dan saudara yang merawat pasien, agar mereka tabah dan tegar dalam upaya mereka membantu sesama. Jagalah mereka dan seluruh sanak keluarganya agar tetap sehat dan aman sentosa. Tuntunlah para pemimpin bangsa dan agama agar mereka mampu mengambil langkah-langkah yang lebih efektif dalam menangani wabah virus corona dan dampaknya. Semoga mereka mampu melibatkan seluruh warga untuk bersatu padu meningkatkan kepedulian dan solidaritas serta mengambil sikap yang tepat. Ini semua kami mohon dengan pengantaraan Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup dan mengasihi kami kini dan selamanya. Santa Maria Bunda Penolong, doakanlah kami. Santo Yosef Pelindung Gereja, doakanlah kami. Malaikat Agung Santo Mikael, Gabriel dan Rafael, doakanlah kami. Santo Sebastianus, doakanlah kami. Santo Rokus, doakanlah kami. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Santo Antonius Agung, doakanlah kami. Santo Quirinus, doakanlah kami. Santo Edmundus, doakanlah kami. Santo Demianus, doakanlah kami. Santa Dipna, doakanlah kami. Santo Eustachius, doakanlah kami. Santa Corona dan Santo Victor, Doakanlah kami. Para kudus Allah pelindung dari wabah dan segala penyakit, Doakanlah kami. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa Raja Maha Mulia, kami bersyukur karena telah menerima sabda Yesus saudara kami. Semoga kami dapat menyerupai Dia, dan dengan demikian kerajaan-Mu semakin berkembang, bertumbuh, dan mendatangkan buah-buah rahmat keselamatan. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan bertahta bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama roh. Semoga saudaraku sekalian, segenap keluarga kita, dan semua orang yang kita doakan dalam perayaan Ekaristi ini senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita pergi, kita diutus. Amin. Kita tutup dengan lagu Limpahkan Kasih-Mu, Mada Bakti 478. Sungai mengalir tiada henti-hentinya, memberi hidup di sekitarnya. Tuhan melimpahkan rahmat-Nya bagi yang percaya kepadanya. Ya Tuhan Allah, limpahkan kasih sayang-Mu bagaikan air sungai abadi, agar segala